Halo, balik lagi sama Piko Gerets. Jadi hari ini kita kedatangan Scoopy Donat yang kode mesinnya masih K44, bukan KOJ ya. Ini awalnya nih minta ganti ban depan. Cuman kenapa nih akhirnya kita bongkar? Soalnya ownernya minta sekalian servis ganti oli sama servis CVT. Jadi ownernya tuh minta sekalian buat servis TB, bersihin throttle bodinya, sama sekalian bongkar CVT, servis CVT gitu. Dan ternyata setelah kita bongkar, CVT-nya mengenaskan. Ini udah gue bongkar tadi. Jadi yang pertama tuh yang kita dapat di CVT itu yang rusak tuh fan bell kayak gini. Ini fan bellnya dia. Nah, jadi ini fan bellnya dia nih K44 tuh. K44 ini udah parah banget, tinggal putusnya aja tuh. Tuh, parah kan tuh. Terus di bagian depan nih ini rollernya habis tuh, kayak gitu, parah banget dah. Terus slidernya ini juga udah longgar nih, mau nggak mau ganti juga nanti. Terus kampas gandanya kelihatannya masih bagus, tapi ini udah tipis, tadi nggak gua ini sih. Ini udah tipis buat si dia nih, buat si K44 itu kelihatan banget kalau dipasang di satelitnya, di rumah kampasnya. Terus itu di seal karkasnya bocor ya kan. Terus pastinya lahar ini kita juga ganti juga, soalnya agak bunyi tadi. Terus filter nih ganti, dan CVT nya ini tuh kotor banget, udah kayaknya udah berapa bulan, berapa tahun nggak tahu. Ini terakhir motor gue bongkar servis itu sekitar tahun lalu. Terus mungkin cuman ganti oli aja. Gue bongkar, lo lihat nih tangan gue kotorannya sampai kayak gini nih. Ya bukan berarti bengkel itu nggak mau kotor, maksudnya kotorannya benar-benar ini tuh di bawah tuh, sampai kayak gitu kotorannya. Terus nih kita bongkar dulu aja nih TB nya nih, gua ambil gambarnya lah sekalian. Jadi lu bisa bongkar sendiri nih TB ini, throttle body ini. Lalu gua tinggiin dulu bentar biar kelihatan. Nah, ini gua kalau nyervis TB injeksi tuh TB nya selalu gue bongkar. Kenapa? Nanti gue tunjukin alasan gue kalau servis injeksi itu harus bongkar TB. Gue tunjukin habis ini alasannya kenapa.
Kan kadang orang servis injeksi itu cuman diinfus, katanya udah bersih, tapi nyatanya lu infus itu yang bersih cuman si injektornya, itu juga nggak bersih benar. Soalnya namanya TB juga itu bukan masalah apa, throttle body itu nggak cuman di injektor doang. Jadi bukan tutorial jadi cara bongkarnya itu lu bongkar TB ini, kalau lu mau servis sendiri yang pasti ya lu bongkarin dulu bautnya sampai semua kebuka nih. Nah bentar, nah ini sampai kebuka nih si TB ini. Ini gue unjukin sedikit tuh, di intake aja udah kotorannya udah begini. Gimana antara intake sama TB nya kotorannya bakal kayak apa, bentar ya. Jadi ini kita buka nih, kita pisahin antara TB sama intake manifoldnya, terus kita lihat kotorannya bakal kayak apa nih motor TB nya. Ini buat ukuran injeksi ini kotor tuh, apalagi di intake ini kotoran tuh, kotoran. Jadi ini berpengaruh banget buat performa si motor lu. Jadi percuma injektor lu bersih, terus apa namanya, filter lu bersih, tapi kalau ininya kotor, motor lu juga kurang enak tarikannya. Jadi langsung aja nih kita bakal kerjain ya, kita servis semua nih, kita ganti apa yang harus ganti. Tapi seperti biasa ini kan motor ditinggal, terus gue mesti laporan sama ownernya dulu apa yang harus diganti, apa yang perlu diganti. Ini kita mesti laporan dulu sama si ownernya gitu. Oke, ini kita bersihin aja dulu, nanti kita cariin barangnya, kita pasang, kita lanjut lagi videonya. Nah ini udah kelar, kita cuci, udah kita bersihin, terus udah confirm sama ownernya juga, suruh apa aja yang rusak. Terus ownernya bilang ganti aja yang perlu diganti, ya udah gue ganti. Jadi kayak roller, fan belt, terus slider, semua tuh udah gue ganti, baru nih, ini baru. K44 udah nih, kita pasang aja dulu. Oh ya, nih throttle yang tadi udah kita bersihin juga, udah kita bersihin tuh, udah bersih. Ini tinggal kita pasang lagi, terus nanti kita ini, kalau enggak kita pasang aja sekalian lah. Oh ya, ini
kalau kalian masang mur ini punya keluarga Honda, ini kan beda nih, bentuk murnya beda tuh, kelihatan nggak? Nah, bentuk murnya beda, ada yang ada yang rata sama ada yang kayak celong, apa sih tuh, beda. Nah ini yang rata nih di dalam, soalnya nih ntar kalau yang rata kebalik begini ini nanti langsung bakal ngadu ke lahar CVT nya. Bermasalah nggak? Ya bermasalah, jadi lahar CVT nya tuh gampang kena, cepet bunyi. Soalnya apa? Soalnya ini nanti si as ini jadi oleng, jadinya as ini nih, as CVT nya tuh jadi oleng, jadi ininya nggak center kalau kebalik gitu. Jadi masang mur itu jangan sampai kebalik. Kelihatannya sepele, cuman ya emang pengaruh. Kelihatannya sepele tapi emang pengaruh. Jadi jangan nyepelein hal yang menurut lu sepele. Kadang hal yang menurut lu sepele itu bisa berakibat ngerusak. Jadi bisa ngerusak. Banyak yang nggak merhatiin itu. Jadi hal yang dianggap nggak masalah, endingnya malah bikin masalah. Perkara mur doang jadi mesti ganti lahar, soalnya gampang kemakan. Terus si apa namanya, asnya ini nanti juga kemakan. Nah kalau kemakan ya mau nggak mau lu mesti ganti as, cuman gara-gara masalah sepele gitu. Jadi jangan sepelein hal yang menurut lu sepele, karena itu sebenarnya ya nggak sepele toh. Nah ini tinggal lu pasang aja kayak gini, balikin kayak seharusnya. Ini videonya pasti jadi agak panjang nih, soalnya gue ambil gambar semua nih. Tapi nggak apa-apa, biar sama-sama paham lah ya. Ini pemasangannya udah gitu doang yang ini. Terus nanti kita lanjut pas pemasangan TB nya biar nggak kelamaan. Jadi nanti kita lanjut pemasangan TB nya. Nah ini kita lanjut masang TB nya ya. Kita pasang TB nya. Masang TB itu
tali gasnya jangan lupa diduluin, nanti susah kalau misalkan belakangan. Kadang kan saking buru-burunya pengen buru-buru masang, tali gasnya ketinggalan, jadi ya gitu, nanti lu malah bongkar TB lagi. Udah kenceng, nggak lu pasang nih soket-soketnya, pin-pin soket ini pasang kan, udah kepasang tuh soketnya, baru pasang ini. Terus murnya yang kayak gini jangan sampai salah. Kalau lu bongkar yang lain nanti salah, lu masang murnya kan nggak lucu. Nggak usah kenceng-kenceng, penting kuat. Terus ini nih di injektornya ada o-ring, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai nyelip juga. Terus bautnya nih yang ada kayak spidol kayak gini nih. Nih. Tuh. Yang depan yang pendek, yang ada ringnya, kayak gini. Ini depan sini buat nahan si selangnya. Udah tuh kayak gitu. Terakhir filternya nih, ya kayak gitulah filternya. Ini filternya emang agak keras, jadi ya butuh effort sedikit buat masangnya. Udah kepasang filternya. Ini udah kepasang semua, tinggal kita coba hidupin. Oke. Normal. Nah ini jadi udah kelar. Jadi mulai servis TB, servis CVT semua udah kelar.
Jatuh, sorry. Mau udah kelar. Terus pesen gua, kalau servis itu walaupun motor lu injeksi ya tetap lu bongkar TB-nya, bersihin semua. Terus CVT juga butuh servis tentunya. Soalnya ya kalau lu asal pakai aja nanti giliran waktunya dandan udah telat, ganti semua bagian CVT itu juga lumayan banyak ininya, budgeting lu nya. Jadi buat daripada ganti secara bersamaan bareng-bareng itu bagian CVT, mending di servis per 2 bulan, atau ya bagusnya sih servis tiap bulan ganti oli gitu. Jadi lu tahu mana yang masih bisa dipakai, mana yang enggak, terus bisa lebih lama juga pemakaiannya nantinya. Intinya gitu, biar enggak bareng-bareng terus jadi lu keluar budgetnya kebanyakan gitu. Oke, nih motornya tuh udah jadi deh, gitu aja videonya. Jangan lupa buat like, comment, sama subscribe, dukung channel kita. Thank you udah mampir. Bye bye.